Yuan Chengmeng telah pergi, dan Lin Tian di kejauhan dekat dengan Ouyang Ling'er dan serigala. Ketika Ouyang Ling'er melihat bahwa Yuan Cheng tidak melarikan diri, dia masih merasa aneh sampai ada lampu merah redup pada Yuan Cheng, yang membuatnya bertanya-tanya, ini Buddha hantu. Lin Tian mengucapkan dua kata di sana. Ouyang Ling'er tertegun dan tidak bereaksi. Yuan Chenggong berkata dengan hormat kepada Lin Tian, "Tuanku." Lin Tian memandang Yuan Cheng dan berkata, "Ayo, kamu tiba-tiba ingin memberitahuku lokasi makam hantu itu." Yuan Cheng tidak memiliki belenggu jiwa saat ini, tetapi dia telah menjadi Buddha hantu Lin Tian. Dia hanya bisa berkata, "Pemimpin kuil kita ada di makam hantu. Untuk membersihkanmu, kami memutuskan untuk menarikmu ke makam hantu dan membiarkan pemimpin kuil berurusan denganmu." Mendengar ini, Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Ouyang Ling'er tertawa dan berkata, "Aku hanya tidak berpikir aku diambil." Wajah Yuan Cheng tertekan dan dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi Lin Tian berkata, "Keterampilan jiwa sistem anginmu bagus. Di matamu, itu saja." Yuan Cheng rendah hati. Lin Tian tidak menyukai sanjungannya. Sebaliknya, dia menatapnya dan berkata, "Naiklah dengan keterampilan jiwamu." "Ah, saya." Yuan Cheng terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apa? Apakah ada masalah? Saya sekarang terluka parah oleh Yuan Shen. Saya khawatir kekuatannya kurang dari sepertiga dari aslinya." Yuan Cheng tampak tertekan. Lin Tian berkata, "Bahkan jika sepertiga, kamu cepat." Yuan Cheng melihat Lin Tian berbicara lagi, dia tidak berani membantah, hanya bisa melihat ke publik, "Kalau begitu aku, bawa kamu jalan-jalan." Selesai berkata, Yuan Cheng menggumpal angin, dan angin ini mengangkat semua orang, lalu Yuan mendirikan seekor kuda untuk dikendarai ke makam hantu. Kecepatan ini sangat cepat, jadi Ouyang Ling'er harus menghela nafas, sangat cepat di bawah cedera serius, tidak heran dia tidak bisa ditangkap sepanjang waktu. Serigala tersenyum dan menghela nafas, ini sangat kuat. Lin Tian menutup matanya dan tidak banyak bicara, sementara Yuan Cheng hanya bisa melanjutkan perjalanannya ke sana. 3 hari kemudian, di tempat di mana ada semua tulang, semua orang berhenti, dan Yuan Cheng menunjuk ke tumpukan tulang di depannya, ini adalah makam hantu. Setelah melihat begitu banyak tulang, Ouyang Ling'er menarik napas, ini seperti gunung. Lebih dari gunung, mereka adalah gunung. Serigala menghela nafas ketika dia tidak bisa melihat ujungnya sambil tersenyum. Yuan Cheng melapor kepada Lin Tian, gunung tulang hantu ini selalu menjadi tempat yang berbahaya, dan aula hantu Tianggu kami baru-baru ini menemukan makam hantu di sini, tetapi sangat berbahaya di sekitar makam hantu, jadi sulit untuk masuk. "Oh, tidak ada orang lain selain Anda aula hantu Tianggu?" Lin Tian bertanya. Yuan Cheng Yao berkata, "Tidak, masih ada beberapa kekuatan, tetapi semua orang hanya bisa berada di luar, tidak berani bertindak gegabah, dan tidak ingin mati." Ketika Lin Tian mengerti, dia memandang Yuan Cheng dan berkata, "Pergi, pimpin jalan." Yuan Cheng berkata, tapi dia melihat sekeliling seolah-olah dia yakin akan sesuatu. Ouyang Ling'er bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lihat?" "Pencari tulang, saya ingin melihat apakah ada orang seperti itu. Jika ada, lebih baik menghindarinya, atau orang-orang ini akan meledakkanmu ke tanah." Ouyang Ling'er membeku dan berkata, "Tidak mungkin." Yuan Cheng menjelaskan, orang-orang di Jiuyou Guidu sangat membenci roh yang hidup. Bahkan jika kita hantu berlatih, atau karena beberapa bayi Yuan datang ke dunia Yin ini, mereka membenci mereka. Untuk kata-kata Yuan Cheng, Lin Tian tidak membantahnya, tetapi juga memandang mereka, pencari tulang ini hanya akan muncul dalam waktu khusus, dan sekarang seharusnya tidak. Yuan Cheng, dengan suara, buru-buru memimpin jalan ke depan. Sekitar 1/4 jam kemudian, mereka sampai di sebuah gua, dan gua itu adalah tengkorak binatang besar. Melihat bahwa Ouyang Ling'er adalah binatang hantu, dia takut, pintu masuk yang mengerikan. Serigala juga tertawa, tetapi Lin Tian bukan apa-apa, dan mengikuti Yuan Cheng ke dalamnya. Setelah beberapa saat, saya bisa merasakan gas hantu, dan konsentrasinya semakin tinggi. Ouyang Ling'er dan Serigala Xiao juga menemukannya, dan kemudian mereka terkejut. Lin Tian sangat tenang, dan terus membiarkan Yuan Cheng memimpin sampai dia tiba di istana bawah tanah. Di istana bawah tanah ini, pria ini sedang duduk-duduk saat ini, dan karena kekuatan yang berbeda, orang-orang ini semua berada dalam tumpukan, sambil menjaga jarak tertentu untuk mencegah orang lain menyelinap menyerang. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul, Macan Tutul segera berkata kepada seorang pemuda yang duduk di sana, "Tuan Kuil, itu dia." Beberapa orang di aula hantu Tianggu memandang Lin Tian dan yang lainnya, sementara yang lain bertanya-tanya siapa Lin Tian dan yang lainnya dan mengapa mereka begitu lemah.
Tiba-tiba, seluruh istana bawah tanah menjadi ramai, sampai pemuda itu membuka matanya dan menatap Lin Tian, seolah ingin melihat semuanya. Macan Tutul mengeluh kepada Lin Tian, "Wah, ini adalah guru kuil kita. Minta pedangnya." Tanya Jian, jenius aliansi Tianghu, dan orang yang bertanggung jawab atas aula hantu Tianghu. Semua orang di sini mengenalnya. Tetapi Lin Tian tidak mengenalnya, bahkan tidak peduli, bahkan tidak melihatnya, tetapi melihat pusaran di depan. Itu meminta pedang, dua mata menatap tajam ke arah Lin Tian. "Wah, kudengar kamu menyakiti banyak orang di aula hantu Tianghu, kan?" Lin Tian tidak menjawabnya, tetapi terus menatap pusaran air, yang membuat Wen Jian sedikit tidak senang, sementara orang-orang dari kekuatan lain mengejek. "Anak ini, abaikan saja pedang pertanyaan ini. Cukup gila, aku menyukainya." Orang-orang dari pasukan ini jelas tidak menyukai aula hantu Tianghu, jadi melihat seseorang berbicara dengannya seperti ini, mereka segera memukuli darah ayam satu persatu. Beberapa orang juga memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, lumayan, ada benih." Minta pedang untuk melihat pemandangan ini dan menatap orang lain, kamu ingin dia mati dengan cepat. Orang-orang tidak berpikir begitu. Mereka terus membuat keributan, tetapi Lin Tian pergi ke pusaran. Minta Jian untuk melihat ini dan bersenandung, "Abaikan aku? Itu bagus. Aku akan memberimu tumpangan." Pada saat ini, bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di depan tubuh pedang, dan targetnya adalah Lin Tian. Namun, ketika pedang ini tiba di Wanying, 11 di antaranya menghilang. Semua orang di tempat kejadian terpesona, bahkan mereka yang membuat keributan pun terpesona. Jadi beberapa orang penasaran untuk bertanya, "Adik kecil, siapa kamu? Adik laki-laki, dari mana asalmu? Adik kecil, bergabunglah dengan kami." Tiba-tiba banyak orang menarik Lin Tian bersama-sama, dan pria itu bertanya pada pedang, "Jika ada di antara kalian yang berani menariknya bersama-sama, saya akan membunuhnya dulu." Orang-orang itu tidak peduli. Mereka masih bertarung. Ketika mereka melihat ini, mereka kesal. Jadi mereka membidik Lin Tian lagi. "Wah, tunggu sampai aku membunuhmu. Pada saat ini, saya meminta pedang untuk menari dengan kedua tangan, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya lagi." Targetnya adalah Lin Tian, dan orang-orang berpikir bahwa berapa banyak dari pedang ini yang akan mempengaruhi Lin Tian. Tetapi setelah pedang itu dipukul lagi, hasilnya Lin Tian masih utuh. Orang-orang yang hadir bahkan lebih terkejut, dan pria yang meminta pedang untuk melintasi dunia Yin selama bertahun-tahun, telah melihat banyak orang, dan belum pernah melihat orang yang begitu aneh sebelumnya, sangat marah sehingga dia berkata, "Wah, siapa kamu? Ajukan pertanyaan tentang pedang, biarkan banyak orang ingin tahu, dan semua orang penasaran untuk melihat Lin Tian, tetapi Lin Tian masih tidak melihat pedang, dan terus berjalan sendiri. Setelah bertahun-tahun berkultivasi pedang, ini adalah pertama kalinya orang-orang dengan prestasi rendah meremehkannya, dan mereka segera terlihat dingin. "Wah, kamu memaksaku, jadi aku akan membiarkanmu mencoba pedang hantu." Pada saat ini, orang-orang melihat bayangan besar di balik pedang, dan bayangan itu berangsur-angsur berubah menjadi pedang. Kerumunan itu kaget. Itu pedang hantu. Apakah itu yang memiliki puluhan ribu jiwa? Ya, konon butuh puluhan ribu roh binatang untuk memurnikan pedang di aula hantu Tianghu. Apakah pedang ini mengerikan? Mengerikan. Dikatakan bahwa ia dapat melepaskan puluhan ribu roh hewan dalam sekejap. Sangat kuat untuk menyerang target pada saat yang sama. Itu meminta pedang untuk berpikir Lin Tian akan takut, tetapi Lin Tian benar-benar berhenti, melihat pedang itu tiba-tiba untuk menunjukkan suasana hati yang baik. "Ayolah." Pada saat ini, mata bayi reinkarnasi Lin Tian terbuka, dan semua orang berada dalam pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat bahwa pedang itu akan menyerang hewan hantu Lin Tian, dan mereka semua terbang ke Lin Tian satu persatu. Itu meminta pedang untuk tertegun, buru-buru mengendalikan pedang hantu, tetapi pedang hantu tidak dapat mempengaruhi binatang hantu itu sama sekali, sebaliknya binatang hantu itu terus bergegas dengan liar ke Lin Tian. "Sialan, serang dia, serang dia!" Pria itu bertanya pada pedang dan berteriak kepada orang-orang di aula hantu Tianghu. Orang-orang tua dari balai hantu Tianghu yang berlatih di sini berkelahi satu demi satu. Tetapi ketika serangan itu menimpa Lin Tian, mereka tidak berpengaruh padanya. Semua orang yang menonton teater di sekitar tercengang. Mereka bahkan tidak percaya apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Apa yang terjadi? Beberapa orang masih bingung dan bertanya, yang lain bergumam, apakah orang ini manusia? Kita bisa mengabaikan begitu banyak serangan. Banyak dari orang-orang ini adalah roh Sanxian. Tidak, ini mengerikan. Ketika semua orang tercengang, Lin Tian telah menyerap semua roh binatang di pedang hantu, tetapi perubahan ke-9 sedikit lebih buruk. Perubahan ke-9 ini adalah lubang tanpa dasar.
Lin Tian melihat Yuan Yingnya dan menghela nafas, tetapi meminta pedang, tetapi marah. Dia harus menyingkirkan pedang hantu itu, dan kemudian dengan marah berkata, "Wah, kamu menemani pedangku. Kompensasi Anda? Apakah menurut Anda itu mungkin?" Lin Tian bertanya, tetapi para penonton tertawa, dan beberapa orang berkata, "Tanyakan pada Tuhan Kuil, Anda juga punya hari ini." Tanya Tuan Kuil, Anda Aula Hantu Tiangmu sangat tidak beruntung hari ini. Tanya Jian Qi dan mengancam, "Nak, jika kamu tidak ingin memiliki sesuatu di Yang Jie, kamu akan patuh, atau aliansi Tiangmu akan membunuhmu." Aliansi surga dan zaman kuno secara alami dominan di alam Yang. Semua orang takut pada mereka. Tapi di alam Yin, tidak semua orang takut, biarkan satu-satunya Lin Tian. Oleh karena itu, Lin Tian tidak menganggapnya serius dan berkata, "Aliansi surga dan zaman kuno. Maka sebaiknya Anda membiarkan leluhur Anda datang dari surga. Aku akan mengadakan pertemuan yang baik dengannya." Mendengar bahwa Lin Tian akan bertarung dengan Tian Gubi, semua orang di ruangan itu ketakutan dengan nada bicara Lin Tian, dan meminta Jian untuk mencibir. "Wah, kamu satu-satunya? Masih ingin bertarung dengan nenek moyang kita? Konyol!" Orang lain di Aula Hantu Tiangmu juga tertawa, jelas mereka tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap pedang dan bertanya, "Tunggu sampai dia berani datang." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Ouyang Ling'er dan Serigala Xiao, dan Yuan Cheng, Buddha Hantu, dan berjalan ke pusaran bersama. Mereka benar-benar buta, dan beberapa bergumam, bagaimana mereka bisa melewatinya? Itu tidak benar. Jadi beberapa orang ingin mengejar, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa masuk sama sekali, sama seperti ada penghalang untuk mencegah mereka. Semua orang terkejut, terutama orang-orang di Aula Hantu Tiang menatap, "Ada apa?" Meminta Jian Qi untuk melihat macan tutul, "Siapa dia?" Saya tidak tahu." Macan tutul itu sama sekali tidak mengenal Lin Tianlai, yang membuat Wen Jian sangat marah. Kemudian sebuah suara datang dari pusaran, "Siapa yang mau masuk?" Ini membuat banyak orang mendidih. Saya ingin masuk. Aku juga menginginkannya." Banyak orang bergegas berteriak, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bunuh seorang pria di Aula Hantu Tiangmu, dan aku akan membawanya masuk." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari Aula Hantu Tiangmu memarahi dan berteriak, "Kami adalah anggota aliansi Tiangmu. Jika kamu berani bergerak, aliansi kami tidak akan membiarkanmu pergi." Mungkin saja mereka yang datang ke sini dan berhadapan dengan Aula Hantu Tiangmu tidak takut dengan ancaman dari sisi lain. Beberapa orang juga berkata, "Ini adalah alam Yin, bukan alam Yang." "Ya, kami berada di dunia Yin, tapi kami tidak takut padamu." Orang-orang di Aula Hantu Tiangmu mundur satu persatu dan bertanya pada pedang, Kamu? Tanya Master Pedang, atau maukah kamu melengkapi kami?" "Itu benar." Tanya Pendekar Pedang. "Ayo bersihkan. Ayo masuk." Tanya Pedang dan orang lain hampir tidak marah, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Hanya ada selusin orang di Aula Hantu Tiangmu ini, begitu banyak dari Anda, itu tergantung siapa yang mendapatkannya lebih dulu." Ini seperti hal yang mengancam jiwa. Banyak orang segera mulai menggantung dengan gila. Orang-orang di Aula Hantu Tiangmu berteriak dan meminta pedang untuk melarikan diri dalam kekacauan. Adapun macan tutul, mereka juga buru-buru mengikuti. Tapi di sini, dalam waktu singkat, semua orang di Aula Hantu Tiangmu meninggal, dan orang-orang itu berebut untuk pergi ke pusaran air. Lin Tian langsung membuka jalan bagi mereka yang membunuh Aula Hantu Tiangmu untuk pergi ke jalur pusaran. Melihat 10 orang pergi dengan penuh semangat, semua orang iri, tetapi Yuan Cheng di pusaran air tertegun, dan bahkan gemetar di dalam dan berkata, "Oke, sangat mengerikan." Terutama dalam adegan barusan, orang-orang dari Aula Hantu Tiangmu tidak melawan. Mereka benar-benar dikepung sampai mati oleh ratusan orang. Lin Tian memandang Yuan Cheng dan yang lainnya yang linglung dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan lihat bagian dalam makam hantu." Lalu mereka? Yuan Cheng memandang orang-orang yang tersesat di jalan dan bertanya, tetapi Lin Tian berkata, "Jangan khawatir tentang mereka. Ayo pergi." Yuan Cheng dan yang lainnya segera mengikuti, sementara mereka yang berada di jalan setapak tidak tahu di mana Lin Tian dan yang lainnya berada, hanya saja mereka masuk ke pusaran dan bisa merasakan gas hantu yang lebih kuat. Jadi orang-orang ini sangat bahagia satu persatu. Beberapa orang melihat sekeliling dan berteriak, "Di mana Anda, penatua? Senior?" Semua orang mencari Lin Tian saat ini. Tapi Lin Tian dan yang lainnya sudah memasuki tempat yang dalam, sehingga orang hanya bisa berteriak di tempat itu. Namun, tidak jauh dari Gunung Tulang Hantu saat ini, orang yang bertanya tentang cedera serius pedang bersumpah pada segala macam hal di satu sisi, brengsek. Tapi macan tutul itu bergumam, "Itu ditinggalkan."
Aula hantu Tiangu kami benar-benar ditinggalkan. Minta hati pedang untuk marah, masalah ini harus melaporkan aliansi lama berhari-hari. Tanya Tuhan, apakah mereka akan mengirim seseorang? Macan tutul itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu tentang pedang itu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa datang ke dunia yin ini. Jadi dia bertanya pada pedang itu tanpa daya, saya hanya bisa menunggu pengaturan di atas. Entahlah. Macan tutul gunung sangat tertekan sehingga dia meminta Jian untuk mengetahui bahwa Lin Tian telah menyebabkan semua ini, jadi dia berkata dengan dingin, selidiki, beri aku penyelidikan yang baik tentang dari mana asalnya. Ya, kata macan tutul. Minta pedang untuk menatap tumpukan tulang hantu di kejauhan, tapi itu tidak berdaya. Ia hanya bisa tinggal di sini dan membiarkan macan tutul menyelidiki. Di makam hantu, Lin Tian telah membawa semua orang ke ruang rahasia terbuka, di mana ada aliran udara hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Cheng dan yang lainnya terlalu takut untuk masuk, terutama Ouyang Ling berkata, gas hantu di sini terlalu kuat untuk didekati, atau jiwa akan terluka parah. Lin Tian juga tahu, tapi dia bukan jiwa biasa, jadi dia melihat ketiga orang itu, tunggu di sini, aku akan pergi ke sana. Ketika mereka melihat Lin Tian hendak lewat, mereka semua tampak terkejut. Lin Tian melompati, dan semua hantu hitam itu melilit di sekelilingnya. Tiba-tiba, Lin Tian seperti bayangan, dan bayangan itu menjadi semakin besar, dan menghilang sepenuhnya di depan ketiga orang itu. Abadi, apakah tidak apa-apa? Serigala tertawa dan khawatir. Ouyang Ling tampak curiga. Kurasa tidak. Buddha hantu dikendalikan oleh Lin Tian. Dia bisa merasakan kekuatan nafas Lin Tian, jadi dia berkata, nafas orang dewasa semakin kuat. Lebih kuat dan lebih kuat. Ouyang Ling bingung, kata Yuan Chengen, yang membuat Ouyang Ling dan serigala tertawa. Lin Tian sekarang telah membuka mata bayi reinkarnasi, dan kekuatan di sekitarnya mulai berkumpul di mata bayi Lin Tian dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, orang-orang melihat sosok Lin Tian lagi, dan hantu di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Melihat ini, Yuan Cheng terkejut. Apakah mereka semua pergi? Gas hantu di sini benar-benar menjadi sangat tipis. Tepatnya, itu telah diserap oleh Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian menemukan bahwa perubahan ke-9 telah selesai, dan tampaknya selama dia kembali ke tubuh, dia akan membuat perubahan besar di tubuhnya. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi ingin kembali ke Yang Jie, tetapi Lin Tian tahu bahwa dia tidak dapat kembali saat ini, terutama Nangong Yan San. Jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya, berbalik dan melihat ketiga orang di belakangnya. Ayo pergi. Tiga orang Yuan Cheng menatap Lin Tian dengan heran, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi memimpin mereka untuk meninggalkan tumpukan tulang hantu. Saat ini, semua orang di istana bawah tanah, melihat Lin Tian dan yang lainnya keluar, maju satu demi satu. Beberapa orang berteriak, ayo masuk, tetua. Tuan, kumohon. Lin Tian melihat pusaran dan berkata, tidak ada gunanya. Kamu bisa masuk kapan saja. Semua orang mengira Lin Tian berpikiran terbuka, tetapi ketika seseorang bisa masuk sesuka hati, semua orang mengikuti dan tiba-tiba semua orang masuk. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tetapi Yuan Cheng berkata, Tuanku, semua pembuluh darah hantu di sini tidak berguna. Apa yang mereka lakukan? Kamu tidak bilang, bagaimana mereka bisa tahu? Ouyang Ling berkata sambil tersenyum, kata Yuan Cheng, dan Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan berkata, pergi. Semua orang mengikuti, tetapi urat hantu dari tulang hantu Pile menghilang. Pada awalnya, semua orang tidak tahu. Sampai Lin Tian dan orang lain pergi, orang-orang di dalam tahu, jadi mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Di paruh kedua perjalanan Lin Tian, bayangan gelap muncul di tumpukan tulang hantu, dan kemudian bayangan itu pergi ke arah hilangnya Lin Tian. Di bawah kepemimpinan Yuan Cheng, Lin Tian dan yang lainnya bergegas ke daerah Nangong Yan. Tapi keesokan harinya, ada salju di sekitar, dan salju itu berwarna merah berdarah. Kekuatan Yuan Cheng juga terbatas. Dia berhenti dan melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Ouyang Ling dan serigala tertawa dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, di dunia yin di benua yang luas ini, hanya 9 hantu yang dapat mengendalikan iklim di sini. 9 hantu? Ouyang Ling terkejut, tetapi Lin Tian tenang. Dia melihat sekeliling dan berkata, keluar, pencari tulang. Pencari tulang? 3 kata ini bahkan membuat Yuan Cheng dan yang lainnya takut, tetapi pria itu tidak keluar. Tetapi dia membuat suara serak dalam kegelapan, kalian jiwa-jiwa yang hidup berani menghancurkan denyut nadi hantu. Mendengar nada ini, Yuan Cheng dan ketiga orangnya tercengang dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jelas, 9 hantu adalah tempat yang mengerikan.
Hanya Lin Tian yang berkata, "Mengapa? Apakah Anda ingin membersihkan saya?" 9 hantu memiliki 10 cincin besar. Salah satunya adalah bahwa setiap jiwa yang hidup menghancurkan pembuluh darah hantu, harus dibunuh. Pencari tulang memproklamirkan perintah itu. Tetapi Lin Tian berkata, "Maaf, perintah Anda tidak berguna bagi saya." "Tidak berguna? Konyol! Apakah kamu tidak tahu bahwa bahkan Roh Sanxian ada di sini, tidak berani berbicara denganku seperti ini?" Kata pencari itu. Lin Tian masih tidak takut. "Jika kamu berani keluar, keluarlah. Jangan main-main dalam kegelapan. Tangani kamu, salju ini sudah cukup." Saat pencari tulang selesai, kepingan salju semakin besar dan dingin. Yuan Cheng dan yang lainnya di sini merasa seperti tercekik. Secara khusus, serigala terlemah dalam kultivasi tertawa dan membeku dalam sekejap, sementara Ouyang Ling'er secara bertahap berubah menjadi patung es. Yuan Cheng tidak jauh lebih baik. Dia tiba-tiba berdiri diam. Hanya Lin Tian, tidak ada yang terjadi, dan orang-orang dalam kegelapan tidak percaya. "Wah, ini baik-baik saja. Jika Anda hanya ingin mengandalkan iklim untuk menyelesaikan saya, maka Anda naif," kata Lin Tian. Pencari tulang berkata, "Baiklah, saya akan mencari juru bicara untuk membersihkan Anda untuk saya." "Juru bicara, kalian iblis malang suka datang ke sini." Lin Tian meremehkan cibiran. Yuan Cheng dan beberapa orang lainnya tidak tahu apa maksud juru bicara itu, tetapi Lin Tian tahu bahwa hantu-hantu yang sebesar kerajaan hantu dan sekecil 9 hantu jarang bertarung melawan roh-roh hidup sendirian, karena mereka pikir mereka mulia dan bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi orang lain. Oleh karena itu, orang-orang ini sering menemukan beberapa juru bicara, dan juru bicara ini secara alami berada di bawah kendalinya, atau tersihir dari Perang Dunia Pertama. Pencari tulang mengabaikan sarkasme Lin Tian dan berteriak ke suatu tempat, "Keluar!" Pada saat ini, pedang muncul dari sudut, tetapi dia sekarang memiliki banyak baju besi hitam yang berat. Pada saat yang sama, di belakang baju besi hitam ada bendera hitam. "Bukankah ini aula hantu penguasa Tiangmu?" Yuan Cheng membeku, tetapi dia bisa berbicara. Ouyang Ling'er juga terkejut. "Apakah itu dia?" "Gui Jia, begitu dia mengambil ini, dia akan menjadi prajurit hantu, bukan jiwa yang hidup, tetapi setengah hidup dan setengah jiwa kematian. Dia tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Dia hanya bisa menjadi dari 9 ibu kota hantu." Lin Tian melihat semuanya dan berkata. Yuan Cheng dan ketiga anak buahnya menarik napas, tetapi ketika mereka meminta pedang, mereka sangat marah sehingga mereka mengatupkan gigi. "Itu semua kamulah yang menyakitiku. Aku menyakitimu?" Lin Tian tidak tahu siapa orang ini, tetapi bertanya pada pedang dan berkata, "Jika bukan karena Anda, saya tidak akan ditangkap oleh pencari tulang, dan saya tidak akan mengenakan baju besi hantu ini." Lin Tian mencibir, "Sejauh yang saya tahu, hanya mereka yang mau memakainya yang akan terintegrasi, dan orang lain tidak bisa memaksakannya." Tanya pedang itu, tetapi Lin Tian, yang tahu semua tentang itu, menatap, "Itu untuk menyelesaikanmu dengan tangan, jadi aku memakainya. Kamu tidak bisa melepasnya, kan?" Lin Tian tersenyum. Armor hantu hanya bisa dipakai oleh orang yang mau, dan tidak bisa dilepas setelah dipakai. Ia hanya bisa menjadi prajurit hantu selamanya, tanpa kebebasan apapun, tetapi satu-satunya keuntungan adalah ia memiliki kekuatan yang kuat. Meminta pedang dilihat oleh pencari tulang, yang memintanya untuk mengambil baju besi hantu. Secara alami, dia bingung untuk meminta kekuatan pedang, tetapi dia juga tahu bahwa tujuan melakukan ini adalah untuk membunuh Lin Tian. Jadi dia bertanya pada Jian Hum, "Selama aku bisa membunuhmu, itu tidak masalah. Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, prajurit hantu." Lin Tian berdiri di sana, menatap pedang yang bertanya. Tanyakan pedang di baju besi hitam, selangkah demi selangkah ke langit hutan, dan kemudian tangan kanan keluar, dan kemudian tangan kanan memadatkan pedang. Pedang itu sangat besar dan panjang. Terlihat sangat kuat. Ini pedang hantu. Ketika Lin Tian melihat pedang itu, dia tersenyum. Yuan Cheng dan yang lainnya takut, karena pedang, ketika dikeluarkan, menyerap gas hantu di sekitarnya. Saya hanya bisa melihat bahwa setelah hantu Qi ini mengembun di pedang, cahaya hitam pedang hantu berkedip, yang terlihat sangat mengerikan. Ditanya pedang saat ini memegang pedang di satu tangan, sangat bangga melihat Lin Tian. "Wah, saya harus berterima kasih, sehingga saya bisa menggunakan pedang hantu yang begitu bagus. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan pedang ini." Lin Tianxie tertawa dan bertanya pada pedang, tetapi dia memegang pedang dan berkata sambil tersenyum, "Pedang ini adalah satu dengan baju besi hantu, dan satu denganku pada saat yang sama. Benarkah? Kemudian coba."
Lin Tian menatap pedang yang meminta dan berkata, sambil memegang pedang, dia menikam Lin Tian. Tetapi ketika pedang itu berhenti di depan Lin Tian, pedang itu tidak bisa menusuknya. Ini membuat pedang bermartabat, bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi pencari tulang dalam kegelapan berkata, dia akan mengendalikan artefakmu. Apa? Tanya pedang, dan pencari tulang berkata, tapi itu tidak masalah. Aku akan membantumu. Di ruang dan waktu ini, cahaya hitam mengenai pedang, dan pedang instan tampaknya diberkati oleh suatu kekuatan. Dalam sekejap, pedang itu menusuk bayi Lin Tianyuan, tetapi terhalang oleh cahaya di permukaan bayi Lin Tianyuan. Yuan Cheng dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan ini, dan Lin Tiangan juga sedikit terkejut pada awalnya. Bagaimanapun, pihak lain tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, membuat dirinya tidak dapat mengendalikan, mengakibatkan pedang mengenai Yuan Ying. Tapi untungnya, topeng Yuan Ying Jiwing sangat kuat, bahkan jika pedang ada di atasnya, itu tidak bisa dihancurkan. Ini membuat Lin Tian menghela nafas lega. Formula pembunuhan reinkarnasi ini benar-benar tidak sederhana. Tanya pedang tetapi terkejut, bagaimana bisa seperti ini? Pencari tulang merasa lebih luar biasa, dan kemudian dia melawan beberapa kekuatan lagi di udara. Akibatnya, pedang itu benar-benar diblokir oleh topeng Yuan Ying. Lanjutkan? Lin Tian tersenyum dan bertanya tentang pedang itu. Secara alami, dia tidak mau bertanya tentang pedang. Apalagi saat dia menjadi prajurit hantu, dia ingin mengalahkan Lin Tian. Jadi dia meminta pedang untuk mengambil pedang dan memotongnya dengan gila-gilaan, tetapi tidak peduli bagaimana dia memotongnya, 9 bayi reinkarnasi yang membunuh Tian Jue menjadi sangat mengerikan, mengabaikan senjata hantu secara langsung. Ini membuat meminta pedang menjadi gila. Dia bergumam, tidak, itu tidak mungkin. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu prajurit hantu, kamu telah menjadi orang kulit putih. Tidak, tidak akan. Mata pedang itu lebar, tetapi pencari tulang dalam kegelapan tidak senang. Wah, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa membunuhmu. Oh, bagaimana lagi Anda bisa membantunya? Cepat. Atau jangan biarkan juru bicaranya keluar, bertarunglah denganku. Lin Tian berkata kepada pencari tulang, jika saya melakukannya sendiri, saya akan membuat orang lain tertawa. Lin Tian tersenyum, baiklah, ketika saya menyingkirkannya, Anda harus keluar. Selesai berkata, mata bayi reinkarnasi Lin Tian terbuka, dan yang meminta pedang untuk segera dihisap, ini membuatnya terkejut kehilangan warna, selamatkan, selamatkan aku. Meminta pedang secara alami meminta bantuan dari pencari tulang. Di ruang dan waktu ini, kepingan salju merah darah datang, dan langsung jatuh di depan Lin Tian dan Wen Jian, membentuk dinding. Dinding menjadi hitam, menghalangi kekuatan reinkarnasi Lin Tian. Ini membuat Lin Tian sedikit penasaran, ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Wah, pernahkah kamu mendengar tentang dinding perisai jiwa? Ini dia. Dapat memblokir kekuatan jiwa apapun. Jadi Anda tidak bisa menyakitinya dengan trik ini. Pencari tulang itu menyeringai, dan kemudian dinding hitam itu menghilang. Minta pedang untuk rileks, dan pegang pedang selangkah demi selangkah mundur, jaga jarak dengan Lin Tian, lalu tertawa, wah, sepertinya kamu tidak pandai di tembok ini. Lin Tian tersenyum. Apakah itu benar? Apa? Apakah Anda masih memiliki kemampuan? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, lalu tiba-tiba 300 bayangan muncul, dan pedang bertanya, mengapa, berapa banyak? Lin Tian melihat pedang yang meminta dan berkata sambil tersenyum, ketika saya telah menyelesaikannya, saya akan membersihkan Anda. Pada saat berikutnya, bayangan Lin Tian tiba-tiba semua terbang ke udara, dan pria dalam kegelapan bersenandung, ingin menyakitiku? Mimpi. Di ruang dan waktu ini, ada batu-batu besar, dan bayang-bayang itu menghilang ketika dihancurkan, tetapi mereka berubah di tempat lain, yang dapat dikatakan, tidak ada habisnya. Pencari tulang itu ketakutan dan memarahi, sialan. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian bergegas keluar dari sini dan keluar dari es dan salju. Saya melihat bayangan hitam berkedip-kedip di kejauhan, dan Lin Tian menatap bayangan hitam itu dan berkata sambil tersenyum, lihat apakah kamu menyerang dengan cepat atau aku bergerak cepat. Kemudian 300 bayangan bergegas ke arahnya, dan bayangan hitam itu bersenandung, saya seorang pencari tulang, bagaimana Anda bisa takut? Saya melihat bahwa pencari tulang segera mengerahkan kekuatan yang kuat, dan kemudian angin puyuh yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera mengendalikan 300 bayangan di satu area. Wah, aku bisa mengendalikan cuaca apapun di In-World, seperti angin. Kamu harus tahu itu. Pencari itu bangga. Lin Tian melihat angin ini dan berkata, apakah menurutmu angin ini bisa menyakitiku? Bahkan jika aku tidak bisa menyakitimu, aku bisa menjebakmu, bukan?
Pencari tulang itu berkata dengan percaya diri. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Sepertinya kamu benar-benar meremehkanku. Saya tidak percaya. Kamu bisa keluar seperti ini. Kamu pernah mendengarnya, kekosongan. Kekosongan? Saya pernah mendengar tentang ini, dan di antara 9 kota hantu, itu masih sangat rahasia, tidak dapat diakses oleh siapapun. Pencari tulang itu menjelaskan. Lin Tian tersenyum. Kalau begitu akan kutunjukkan. Pada saat ini, kilatan jiwa muncul lagi, dan pencari tulang tidak memperhatikan cahaya hitam ini, sangat lemah. Masih mengaku batal? Apakah Anda naif? Sekarang lemah, tapi belum tentu nanti. Lin Tian tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian sebuah cincin muncul di depannya. Cincin ini adalah cincin Roh Kudus, dan Lin Tian berkata kepada boneka hantu di dalamnya, serap gas hantu di sekitar. Boneka hantu itu mendengarkan Lin Tian dan mulai menyerap hantu Qi di sekitarnya. Ini adalah dunia Yin. Ada hantu Qi yang terus-menerus, yang dapat mengalir ke cincin hantu dengan gila-gilaan. Lin Tian juga menggunakan hantu Qi di cincin hantu untuk mengubahnya menjadi kekuatan kilatan jiwa untuk memaksa peningkatan kilatan jiwa. Namun, peningkatan semacam ini adalah proses yang panjang, hanya ketika pihak lain tidak melarikan diri, atau ketika pihak lain ceroboh dapat berpengaruh. Pada saat ini, pencari tulang tidak menganggap serius Lin Tian, dan bahkan tidak berpikir bahwa metode jiwa biasa-biasa saja Lin Tian ada hubungannya. Lin Tian menutup matanya, dan ke-300 bayangan menghilang, kecuali cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Lampu hitam ini semakin gelap dan semakin gelap, seperti lubang hitam, dan angin di sekitarnya menyedot ke dalam lubang satu persatu. Kemudian pencari tulang menyadari masalahnya dan kembali ke kepalanya. Apa yang kamu, nah? Sudah kubilang, batal. Lin Tianxie tertawa. Pencari tulang tidak mempercayainya. Tidak mungkin, kepunahan virtual. Itu adalah bakat pria besar itu. Anda adalah pria kecil. Bagaimana Anda bisa? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan pembunuhan kilatan jiwa ini menjadi sangat kejam di bawah berkah Qi hantu yang terus-menerus. Pencari tulang segera berbalik, dan semua lampu hitam di udara terbang keluar dan mengenai pencari tulang satu persatu. Pencari tulang itu berteriak di udara dan akhirnya menghilang menjadi napas samar. Lin Tian kemudian menghentikan boneka hantu di atas ring untuk menyerap gas hantu, sementara Lin Tian mengumpulkan cincin itu dan menghela nafas, jika kamu lebih kuat, kamu tidak perlu meminjam gas hantu. Pada saat ini, Lin Tian terlalu lemah dalam kultivasi. Meskipun jiwanya kuat, dia hanya bisa menggunakan hantu Qi untuk mengeluarkan kekuatan jiwa. Tetapi dengan cara ini, butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi dan mengkonsumsi energi. Itu tidak dapat digunakan kapan saja, jadi Lin Tian berharap dia dapat memulihkan puncaknya saat ini. Pada saat yang sama, saya bertanya pada pedang di bawah. Karena pencari tulang menghilang, tiba-tiba baju besi hantu menjadi tidak terkendali, yang membuatnya sangat sedih dan menjerit. Lin Tian melompat mundur, nyala api, membuka semua orang yang membeku, tetapi pedang berguling-guling di tanah. Yuan Cheng tergagap ketakutan, "Tuanku, ada apa dengannya?" Dia baru saja menggabungkan baju besi hantu, tapi itu tidak terlalu stabil, dan pencari tulang menghilang. Tidak ada yang membantunya menekan baju besi hantu, jadi baju besi hantu itu melahapnya. Apa? Apakah baju besi hantu melahapnya? Yuan Cheng terkejut, dan Ouyang Ling'er tercengang. Hantua ini sangat mengerikan. Mengapa dia melakukannya di awal? Lin Tian mencibir, beberapa orang serakah, beberapa orang hanya ingin balas dendam. Pedang pertanyaan ini adalah yang terakhir, terutama setelah mendengar kata-kata Lin Tian, dia memelototinya dan berkata, "Wah, aliansi Tiangmu, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selamat datang padaku." Lin Tian tampak tertawa, tetapi pedang itu menjerit dan mati, hanya menyisakan baju besi hantu hitam yang mengambang di sana. Lin Tian pergi dan mengumpulkan baju besi hantu, tetapi Yuan Cheng berkata, "Tuanku, mengapa Anda harus mengumpulkan baju besi hantu?" Ouyang Ling'er juga ingin tahu, jadi dia menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian membersihkan suasana hatinya dan berkata, baju besi hantu ini ada gunanya. Tujuan? Yuan Cheng dan yang lainnya penasaran, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi membawa mereka kembali ke Nangong dan Yan. 2 hari kemudian, Lin Tian dan yang lainnya perlahan kembali ke 3 orang Nangong Yan. Ketika mereka melihat Lin Tianho, mereka segera maju dan melaporkan situasi De Inyai satu persatu. Jibei juga berkata, "Tuanku, tidak lama setelah Anda pergi, Tuan Hantu Xiao Tian membawa orang lain, tapi untungnya, keterampilan jiwa ketiga wanita muda itu begitu kuat sehingga mereka diusir." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia melihat ketiga orang Nangong Yan. Jadi, metode jiwamu sedikit berhasil.
Nangong yang dengan puas berkata, tentu saja, keterampilan jiwa es saya telah mencapai tingkat ketiga. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kekuatan terbesar adalah lantai 10. Kapan kamu akan mencapai lantai 10, dan kemudian kamu akan puas? Ah, 10 lantai? Nangong yang tiba-tiba tertekan, tetapi Tian Bing tertawa, kakek, bagaimana dengan ilmu pedang saya? Bagaimana situasimu? 3 pembunuhan. Hari itu es dengan cara kecil yang puas, tetapi Lin Tian berkata, ini juga memiliki 10 pembunuhan, artinya, Anda dapat membuat 10 roh pedang, itu sangat ganas. Tian Bing berkata, dan Lin Tian memandang Huo Qingqing, yang berkata, jarum yin saya. Membunuh jiwa, hanya 3 jarum. Ya, kamu lebih rendah hati. Lin Tian mengangguk, tetapi menghela nafas dalam hatinya, ketiga orang ini, kultivasi sangat cepat. Semua ini di luar imajinasi Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak ingin mereka malas, jadi dia tidak memuji mereka, tetapi bertanya, bagaimana jalan hantu bintang 2 itu? Ketiga wanita itu pergi untuk menunjukkan lagi. Mereka hanya melihat 3 orang. Waktu masuk dan keluar dikendalikan pada 20. Meskipun mereka tidak masuk dan keluar secara langsung, mereka sangat kuat. Terutama Yuan Cheng terkejut dan berkata, mengerikan. Ouyang Ling'er bergumam, kecepatan seperti ini, mungkin hanya Sanxian yang bisa mencapainya. Tidak hanya orang-orang ini, Ji Bei ada di sini setiap hari menatap kultivasi mereka. Mereka semua terlihat dipuja dan iri. Bahkan Lin Tian ingin mengajari mereka metode kultivasi ini. Tetapi Lin Tian berkata, kedua bintang ini terus berlatih, tetapi mereka belum membuat banyak kemajuan. Ayo pergi ke jalan hantu bintang 3. Bagaimanapun, mereka ingin membuat kemajuan pesat. Sekarang mereka dapat memasuki jalan hantu berikutnya, mereka telah membuat prestasi besar. Tapi Lin Tian tidak terbiasa dengan ini, atau dia melihat Yuan Cheng dan yang lainnya, jalan hantu bintang 3, di mana itu? Ouyang Ling'er menggelengkan kepalanya, dan serigala tertawa dan menggelengkan kepalanya. Di dekatnya, saya hanya tahu 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang. Lin Tian memandang Yuan Cheng, dan Yuan Cheng ragu-ragu, ya, kami punya 1 di dekat Tian Gugui Dian, tetapi jika Anda pergi, Tian Gugui Dian, Anda pasti akan dibersihkan. Oh, apakah itu? Kemudian ambil kesempatan ini untuk menghancurkan aula hantu Tiangu. Lin Tianxing tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke aula hantu Tiangu, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan, katanya dengan santai. 3 orang Nangong yang segera bersukacita, terutama Tian Bing berkata dengan penuh semangat, akhirnya mereka dapat membersihkan orang-orang dari aliansi Tiangu. Aku akan membekukan mereka sampai mati. Nangong Yan itu bahkan lebih gila, dan Yuan Cheng bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana orang-orang ini bisa membenci anci aliansi THT begitu banyak? Lin Tian melihat ketiga orang itu dengan semangat tinggi dan berkata, kali ini, aula hantu Tiangu akan diberikan kepada kalian bertiga, dan aku tidak akan bertarung. Artinya sangat sederhana. Biarkan ketiga gadis itu menyelesaikannya. Nangong Yan langsung setuju, oke, tidak masalah. Tian Bing juga menggosok tinjunya dan menggosok tangannya. Leluhur, jangan khawatir. Sekarang kita semua bisa bertarung melawan Sanxian. Burning Qingqing khawatir, aula hantu Tiangu ini adalah pengaruh aliansi Tiangu. Saya khawatir itu tidak mudah untuk ditangani. Lin Tian tahu bahwa membakar Qingqing adalah orang yang berhati-hati, dan dia tidak akan begitu impulsif, jadi dia tersenyum dan berkata, ceritakan padaku tentang itu. Apa yang ingin dikatakan Huo Qingqing? Nangong yang tertawa dan berkata, saudari Huo, kita bisa menangani mereka bersama. Tetapi, Burning Qingqing masih khawatir, tetapi Tian Bing tersenyum dan berkata, bakar kakak perempuan, jangan khawatir. Kami tidak berlatih dengan akhir-akhir ini. Burning Qingqing harus melihat Lin Tian, leluhur, kami pasti akan menyelesaikan tugas. Lin Tian melihat ke arah hijau menyala dan tersenyum, baiklah, jika kalian bertiga memiliki pertanyaan, kalian dapat bertanya kepadanya, dia dari aula hantu Tiangu. Dia seharusnya terbiasa dengan itu. Nangong dan Yan segera mengganggu Yuan Cheng untuk menanyakan ahli macam apa yang ada di aula hantu Tiangu ini. Setelah Yuan Cheng melihat bahwa Lin Tian sepertinya tidak bercanda, dia berkata, untuk mencegah invasi orang lain, aula hantu Tiangu telah mendirikan pemimpin aula, 2 pelindung Dharma, 4 tetua, salah satunya telah ditinggalkan oleh orang dewasa, dan pemimpin aula juga telah menghilang. Diperkirakan hanya ada 2 pelindung Dharma dan 3 tetua, tapi saya tidak tahu apakah aliansi Tiangu akan mengirim orang lagi. Mendengar ini, Nangong Yan langsung berkata, pelindung Dharma, saya ingin 1, 2 saudara perempuan. Jangan merampokku. Tian Bing buru-buru berkata, saya juga menginginkan seorang penjaga. Adapun 3 tetua yang tersisa, kami membagi mereka.
Yuan Cheng, yang sedang melihatnya, tertegun, dan bergumam, apakah orang-orang ini berpisah? Saat ini, ketika Yuan Cheng terbunuh, dia tidak percaya bahwa ketiga wanita ini akan menjadi lawan dari orang-orang itu, jadi dia berkata, "Tiga, mereka benar-benar tidak sederhana. Jangan khawatir, kita bisa menyelesaikannya." Nangong Yan untuk menghentikan penghinaan di depan Lin Tian, jadi di depan Lin Tian, dia berjanji untuk bangkit. Tian Bing tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Kakek, apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Itu urusanmu bagaimana memilih. Aku hanya menontonnya dalam kegelapan, jadi jangan harap aku melakukannya." Kata-kata Lin Tian membuat ketiga gadis itu memutuskan untuk berhati-hati. Jadi mereka meminta Yuan Cheng untuk memperkenalkan kemampuan orang-orang itu. Yuan Cheng harus menjelaskan kepada mereka saat dia berjalan. 5 hari kemudian, orang-orang datang ke jalan setapak di dekat aula hantu Tianghu, dan Yuan Cheng melihat tangga di depan dan berkata, "Tangga ini adalah gerbang aula hantu Tianghu. Apakah kamu punya hal-hal kecil untuk berlatih untukku?" Nangong Yan sedikit tidak sabar, jadi dia keluar dan berteriak ke depan, "Balai hantu Tianghu, keluar!" Adegan ini membuat Yuan Cheng tercengang, dan sekelompok murid aula hantu Tianghu yang menjaga gerbang gunung muncul satu demi satu. Orang-orang ini saling melirik dan menemukan bahwa mereka semua bukanlah orang yang sangat kuat yang bingung. "Siapa kamu? Apa kau tidak tahu ini aula hantu Tianghu? Disebut apa itu?" Bagi Nangong Yan untuk berteriak di sini, itu secara alami mempengaruhi kultivasi mereka dan membuat mereka sedikit tidak bahagia. Yuan Cheng kemudian maju dan mengeluarkan tanda, "Aku." Token itu adalah token aula hantu Tianghu, dan hanya murid elit yang memilikinya. Jadi ketika orang-orang ini melihat Yuan Cheng, mereka langsung saling menghormati. Nangong Yan merasa bosan dan menatap Yuan Cheng. "Anda menyimpan tokennya. Saya ingin bermain dengan mereka." Yuan Cheng terlihat malu. "Apakah kamu ingin naik gunung?" "Tidak, sebut saja." Nangong Yan berkata dengan keras kepala, tetapi Yuan Cheng tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Yuan Cheng berkata, tetapi orang-orang dari aliansi tidak tahu apa yang mereka maksud. Adapun Nangong Yan, dia menunjuk ke sekelompok orang yang berani bertarung dengan saya, Anda. Orang-orang itu memandang Yuan Cheng, dan Yuan Cheng berkata, jangan lihat aku. Orang-orang ini tahu status Yuan Cheng, tentu saja tergantung pada penampilannya, tetapi Yuan Cheng bahkan berkata begitu, mereka tidak sopan. Jadi orang-orang ini bergegas untuk menonjol, beberapa orang juga berkata, gadis kecil ini, saya bisa. Tidak, aku akan melakukannya. Minggir, kalian semua. Saya akan datang. Orang-orang ini ingin menjatuhkan Nangong Yan yang sangat menarik ini, tetapi Nangong Yan berpikir bahwa mereka membuang-buang waktu dan langsung melemparkan keterampilan jiwa es. Semuanya membeku dan tidak bergerak. Yuan Cheng dan yang lainnya terpesona, tetapi Tian Bing dan Huo Qingqing, serta Ji Bei, telah bertemu satu sama lain, jadi mereka tidak berpikir itu terlalu menjadi hambatan. Nangong Yan sangat puas, tetapi dia juga melihat mereka dan berkata sambil tersenyum, pergi, naik gunung. Pemandangan ini secara alami dilihat oleh beberapa murid di gunung, jadi murid-murid itu bergegas ke aula utama aula hantu Tianghu dan berteriak, tidak, seseorang datang untuk mencari kesalahan. Ini mengerikan. Pada saat ini, tetua berada di aula, berpikir untuk bertanya tentang pedang, tetapi dia tidak bisa menghubunginya sampai sekelompok orang bergegas masuk dan membuat banyak suara. Dia berkata dengan marah, suara apa itu? Apakah Anda tidak melihat saya sibuk? Penatua Shan, seorang gadis aneh, membunuh sampai ke atas. Ya, itu mengerikan. Siapapun yang menghentikannya akan dibekukan di sana. Penatua Shan tidak mempercayainya. Dia pikir mereka terpesona dan berkata, kekuatan apa? Ubah Tuhan. Ini membuat tetua Shan lebih marah. Kamu adalah sekelompok sampah. Tetapi saat ini, sekelompok orang datang dari luar aula. Ketika tetua gunung melihat Lin Tian, dia segera mundur seolah-olah dia melihat monster, dan tergagap, wah, ya, itu kamu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan gugup. Saya tidak akan melakukannya hari ini. Apa maksudmu? Pertanyaan macan tutul, dan Lin Tian menunjuk ke istana pemandu yang beberapa wanita tersenyum dan berkata, hari ini oleh mereka bertiga untuk menghancurkan klan Anda. Di luar. Mereka? Haha. Macan tutul tiba-tiba tertawa, sementara yang lain bahkan lebih geli. Beberapa orang masih mengandalkan tetua gunung untuk berkata, hei, nak, tahukah kamu tentang apa aula hantu Tianghu kita? Wah, aula hantu Tianghu kita adalah kekuatan aliansi Tianghu di sini. Orang-orang ini berteriak satu persatu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, penguasa kuil Anda sudah mati.
Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat meninggalkan aula hantu Tiangu sekarang, dan bersumpah untuk tidak pernah bergabung dengan aliansi Tiangu lagi. Kata-kata Lin Tian membutakan semua orang, tetapi macan tutul itu tertawa, wah, kamu khawatir. Alarmis? Kemudian Anda bisa bertanya padanya. Lin Tian memandang Yuan Cheng, dan meskipun Yuan Cheng enggan, dia masih berkata, Tetua Gunung, Tuan Kuil, benar-benar mati. Macan tutul berpikir bahwa Yuan Cheng menipu dirinya sendiri, jadi dia melotot, Yuan Cheng, kamu mondar-mandir balai hantu Tiangu. Bagaimana kamu bisa mengangkat tanganmu? Yuan Cheng tidak berbicara, tetapi Nangong Yan berkata dengan tidak sabar, cepat, panggil 2 pelindung Dharmamu. Saya akan bersaing dengan mereka. Orang-orang di aula hantu Tiangu tidak bisa menahan tawa, dan tetua gunung mencibir, gadis kecil, apakah kamu tahu kekuatan dari 2 pelindung Dharma? Tidak peduli kekuatan apa yang kami miliki, hari ini kami di sini untuk menghancurkan klan Anda. Jadi kamu harus keluar dan mati. Nada suara Nangong yang tidak kurang dari Lin Tian. Bahkan Ouyang Ling'er di satu sisi bergumam pada dirinya sendiri, orang macam apa yang dilatih orang ini? Kenapa begitu kecil? Sangat gila. Serigala tertawa tetapi menghargai keterampilan Nangong Yan. Ji Bei tidak terkejut. Adapun Yuan Cheng, dia tidak tahu apakah Nangong Yan bisa mengalahkan 2 pelindung Dharma, jadi dia khawatir. Tetapi ketika orang-orang di aula hantu Tiangu mendengar suara Nangong Yan, mereka hanya bisa menatap dan memarahi, tetapi mereka tidak berani bertarung. Nangong Yan melihat bahwa mereka tidak disebut orang, jadi dia berkata, kamu tidak membiarkan mereka keluar. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu dulu. Dengan itu, Nangong Yan memulai tanpa kesopanan, dan mereka yang lemah dalam kultivasi dibekukan di sana satu persatu. Macan tutul bersembunyi di balik kerumunan dan berteriak, monster! Nangong Yan menatap macan tutul yang berdiri di belakang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, apakah itu manusia? Macan tutul belum pernah diancam oleh orang seperti itu sebelumnya. Dia sangat marah sehingga dia berkata, tunggu, gadis bau. Dengan itu, macan tutul berlari dengan cepat, dan Nangong Yan bertepuk tangan dan memandang Lin Tian dengan puas, bagaimana dengan kakak? Apakah saya baik? Pelindung Dharma belum keluar. Jangan terlalu bahagia. Lin Tian banyak tersenyum, tetapi Nangong Yan secara alami menolak, dan berkata, ketika dia datang, itu akan sama. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Yuan Cheng menatap orang-orang yang membeku dengan aneh, dan pada saat yang sama, hatinya mulai bergumam, keterampilan pembekuan gadis ini mengerikan. Saat ini, orang-orang itu memohon belas kasihan. Nangong Yan mengabaikan mereka dan terus menunggu kemunculan pelindung Dharma. Macan tutul telah bergegas ke ruang rahasia, di mana ada 2 Dharmapala dan 3 tetua. Ketika macan tutul bergegas, kedua penjaga itu membuka mata mereka satu demi satu. Hanya ada 2 pelindung Dharma, jubah putih dan jubah hitam. Pria tua berjubah putih memiliki banyak rambut, tetapi pria berjubah hitam itu botak. Macan tutul memandang pria berjubah putih dan pria berjubah hitam dengan ngeri, pelindung Dharma kiri dan pelindung Dharma kanan, seseorang membuat masalah. Masalah? Siapa? Beraninya kamu? Penjaga kiri jubah putih menatap, dan penjaga kanan jubah hitam juga bertanya-tanya, tidakkah orang-orang itu tahu bahwa aula hantu Tiangu saya adalah salah satu aliansi Tiangu? Macan tutul itu tergagap, mereka tidak takut, dan mereka membunuh Tuan Kuil. Apa? Kedua Dharmapala dan 3 tetua lainnya menatap, jelas tidak percaya bahwa semua ini benar. Macan tutul menjelaskan masalah ini satu persatu, dan akhirnya mengeluh, ya, orang-orang itu sangat menipu. Pelindung Dharma kiri bangkit dan bersenandung, ayo pergi. Saya akan melihat siapa yang berani. Penjaga kanan menyentuh kepalanya yang botak. Sudah lama sekali. 3 tetua lainnya segera mengikuti. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke aula, dan Yuan Zima memperkenalkan Lin Tian dan yang lainnya, jubah putih dengan rambut panjang adalah pelindung Dharma kiri, dan jubah hitam dengan rambut botak adalah pelindung Dharma kanan. Nangong Yan dan Tian Bing saling memandang segera setelah mendengarkan, dan kemudian mereka mendiskusikan siapa yang harus dihadapi. Pelindung Dharma kiri ini awalnya berpikir bahwa ketika dia melepaskan napas, orang-orang akan takut. Siapa yang tahu melihat 2 gadis kecil untuk mendiskusikan siapa yang harus berurusan dengan mereka lagi, yang kiri melindungi hukum dan kanan melindungi hukum di tempat. Saat ini, Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kaulah yang berambut panjang. Tian Bing juga menunjuk ke pelindung Dharma yang benar, aku akan menanganimu kebotakan. Orang-orang yang membeku dibutakan satu persatu, dan macan tutul tercengang. Adapun 3 tetua, mereka melihat satu sama lain. Hanya penjaga Dharma kiri dan kanan yang akan meledak. Hanya tubuh pelindung Dharma kiri yang berkedip dengan api, sedangkan tubuh pelindung Dharma kanan berkedip dengan emas.
Nafas keduanya sangat kuat. Ouyang Ling'er dapat merasakan bahwa tidak mudah untuk khawatir. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka berdua? Lihat itu. Lin Tian mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, dan Ouyang Ling'er harus mengawasinya dalam diam. Yuan Cheng takut untuk mundur. Adapun Nangong Yan, yang sudah kedinginan, dia menatap pelindung Dharma Kiri dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan mulai." Sekarat. Pelindung Dharma Kiri dipukuli dengan satu telapak tangan, nyala api tembus cahaya, dan bergegas ke Nangong Yan. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dalam sekejap mata. Tangan Nangong Yan ada di depannya, dan kekuatan jiwanya yang kuat menahan api ini dalam sekejap. Para Dharmapala dan tetua itu tercengang. Mereka bahkan tidak percaya itu benar. Nangong Yan sangat puas dan berkata sambil tersenyum, "Datang lagi." Metode penjaga kiri adalah cara terengah-engah. "Gadis kecil, bagaimana kamu bisa menahan seranganku?" Nangong Yan dengan bangga mengatakan, "Jiwaku lebih kuat darimu." Zuo Shoufa tidak mempercayainya. "Tidak mungkin. Anda dapat mengubah alam ilahi hanya jika Anda jelas. Mengubah alam ilahi hanyalah kultivasi saya. Kekuatan jiwaku sudah berbeda untuk waktu yang lama." Nangong Yan sangat puas dengan kultivasinya pada periode ini. Tapi pelindung Zuo Dharma dan yang lainnya tidak tahu senjata ajaib atau metode jiwa apa yang digunakan Nangong Yan. Jadi pelindung Dharma Kiri mencoba lagi, dan hasilnya sama, yang membuat pelindung Dharma Kiri sedikit cemas, sementara pelindung Dharma Kanan berkata, "Apakah Anda ingin saya mencobanya?" Pelindung Dharma Kiri hanya terlihat bagus di pelindung Dharma Kanan. Tapi Tianbing berkata, "Botak, kamu milikku. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan melawanku." Penjaga kanan bersenandung, "Saya akan menyerang siapapun yang saya inginkan. Bisakah kamu menghentikanku?" Setelah itu, pelindung Dharma Kanan mengabaikan Tianbing, dan kemudian pedang terbang emas dibentuk oleh cahaya keemasan, dan keluarga target terbang ke menelan Nangong. Tianbing berkata dengan muram, "Ini milikku." Melihat Tianbing mengambil inisiatif untuk naik, mudah untuk menahan pedang terbang ini, dan pemandangan ini sekali lagi membuat orang bingung. Bahkan Yuan Cheng tidak mengerti bagaimana mereka melakukannya. Ouyang Ling'er bahkan lebih penasaran untuk melihat Lin Tian. Adapun Lin Tian, katanya, kekuatan jiwa yang kuat membuat mereka memiliki pertahanan yang kuat. Mendengar ini, Ouyang Ling'er tidak mengerti. Tapi mereka jelas dalam kultivasi mereka. Prestasi hanyalah penampilan, dan kekuatan jiwa mereka yang kuat adalah kemampuan mereka yang sebenarnya. Lin Tian memiliki senyum yang kuat. Yuan Cheng dan Ouyang Ling'er tidak begitu mengerti, tetapi Nangong Yan keluar dan berteriak kepada pelindung Dharma Kiri, "Jangan hanya menatapku, cepat dan serang aku." Tianbing kemudian berteriak kepada Dharmapala Kanan, "Ayolah, kamu benar padaku." Melihat kedua wanita itu memanggil dua pelindung Dharma, orang-orang di aula hantu Tiangu terkejut. Pelindung Dharma Kiri sangat marah sehingga dia menjadi gila. "Dia akan mati, dan dia akan melengkapimu." Kali ini, pelindung Dharma Kiri memusatkan seluruh kekuatan tubuhnya, dan setumpuk api menjadi gila untuk menyerang burung layang-layang Nangong. Api ini lebih kuat dari sebelumnya, dan pelindung Dharma Kiri juga percaya bahwa Nangong Yan harus mati. Tapi Nangong Yan masih berdiri di sana, mengabaikan serangan itu. Ini benar-benar membutakan pelindung Dharma Kiri, karena dia pikir dia menggunakan serangan yang kuat, tetapi mengapa Nangong Yan tidak bisa berbuat apa-apa? Nangong Yan tersenyum, "Giliranku." Pelindung Dharma Kiri belum menanggapi. Nangong Yan memasang senyumnya, dan kemudian udara dingin di sekitarnya membuatnya sejuk. Kemudian pelindung Dharma Kiri secara bertahap mengumpulkan es di sekelilingnya. Tiba-tiba, bagian bawah tubuh pelindung Dharma Kiri membeku. Akhirnya, hanya ada satu kepala yang tersisa. Kemudian dia terkejut dan dengan cepat melepaskan nyala api. Tapi Nangong Yan terus meningkatkan kekuatannya, menelan api secara langsung, dan membekukan pelindung Dharma Kiri sepenuhnya di sana. Melihat pemandangan ini, pelindung Dharma yang tepat terkejut. Kemudian Tianbing tersenyum dan berkata, "Giliranku." Pada saat ini, 3 bayangan pedang hitam tiba-tiba jatuh dari kepala pelindung Dharma Kanan. Pelindung Dharma yang tepat terkejut. Cahaya keemasan menghantamnya. Mereka ingin mencegat ketiga pedang itu dari udara, tetapi mereka terkejut. Bayangan 3 pedang sangat cepat. Ia melewati pertahanan cahaya keemasan lawan dan mengenai pelindung Dharma Kanan botak. Di tempat, penjaga kanan berteriak, lalu memeluk kepalanya kesakitan. Tianbing tidak berhenti, dan sekali lagi mengumpulkan 3 pedang, dan setiap kali 3 pedang melintas, sehingga pelindung Dharma yang tepat dipukuli menjadi idiot, bahkan kejang-kejang di tanah. Selesai. Tianbing biasa tersenyum dengan tangan akimbo, sangat bangga. Nangong Yan menatap 3 tetua yang tersisa dan berkata, "Giliranmu." "Kita menyerah."
Salah satu dari tiga tetua segera menyerah, sementara dua lainnya dengan cepat menyerah. Leng Macan tutul gunung, bagaimana dia tidak berharap menjadi hasil seperti itu, dan Nangong yang tiba-tiba membosankan, tidak perlu bermain. Tianbing juga sedikit kecewa. Begitu cepat. Hasil ini tidak hanya tidak terduga bagi Nangong Yan dan Tianbing, tetapi juga bagi Yuan Cheng dan Ouyang yang berlama-lama. Dan satu lagi. Lin Tian menatap macan tutul gunung yang tidak lembut, tetapi macan tutul gunung ketakutan, dan dia dengan cepat membuka, "Kamu, jangan sakiti aku akan menyerah." Tidak menyenangkan. Nangong yang tertekan, dan Tianbing memandang Lin Tian dan mengeluh, "Kakek, ini terlalu tak tertandingi." Nangong yang juga berkata, "Bakar kakak perempuan bela diri, kamu bahkan belum bergerak." Ketika mereka mendengar kata-kata kedua orang ini, mereka tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kamu harus bermain di masa depan." Burning King bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, apa yang harus dilakukan orang-orang ini?" "Menjadi hantu, tentu saja." Lin Tian tersenyum aneh, dan membuat semua orang yang hadir menjadi budak hantu, dan mengumumkan pembubaran aula hantu Tiangu. Tidak hanya itu, Lin Tian juga memerintahkan orang-orang ini untuk tinggal di aula hantu Tiangu dan menunggu aliansi Tiangu datang ke sini lagi. Dengan cara ini, aula hantu Tiangu yang besar begitu ditinggalkan, dan Lin Tian membawa Nangong Yan dan yang lainnya ke jalan hantu Sansing. Jalan hantu bintang 3 lebih besar dari jalan hantu bintang 2, tetapi kekuatan pengikatnya secara alami lebih rumit. 3 orang Nangong Yan bergegas ke dalamnya dan berlatih seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang baru. Ouyang Ling'er melihat ke aula hantu Tiangu tidak jauh dan bertanya, "Apakah Anda yakin orang-orang itu tidak akan mengkhianati Anda, Tuan Lin?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Mereka adalah budak hantu saya. Jika mereka mengkhianatiku, mereka akan mati." Ouyang Ling'er berkata, "Tetapi Jibei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuanku, saya khawatir aliansi surga dan zaman kuno ini tidak akan begitu saja menyerahkan surga dan aula hantu kuno kerajaan Yin. Jika mereka datang, saya akan mengambil salah satunya. Lihat apakah mereka berani datang." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Jibei tidak mengatakan apa-apa. Saat Lin Tianda duduk untuk beristirahat dengan baik, beberapa sosok tiba-tiba muncul di dekatnya. Sosok-sosok ini, satu persatu berkedip cahaya putih. Jibei segera waspada, kali ini kenapa begitu banyak jiwa gelap? Mendengar jiwa gelap, Ouyang Ling'er segera mundur dan berkata, "Bisakah kamu membaca ingatan orang?" "Iya." Jibei mengangguk. Tetapi Lin Tian menatap orang-orang ini dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini agak tidak biasa bagi begitu banyak jiwa gelap." Jiwa gelap adalah pembudidaya hantu yang sangat langka. Ada ratusan pembudidaya jiwa gelap dalam satu waktu. Bahkan di bekas hutan, mereka jarang terlihat. Pada saat ini, Xiao Tianming muncul, dan lebih kuat dari sebelumnya, dengan sayap cahaya putih bersinar di belakangnya. Ketika jiwa-jiwa gelap itu melihatnya, mereka semua berkata dengan hormat, "Utusan Xiao." Xiao Tianming mengapung di sana, mencibir pada Lin Tian, "Wah, aku tidak menyangka akan menemukanmu kali ini." Lin Tian menatap Xiao Tianming untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum, "Jadi kamu memiliki banyak jiwa." "Banyak jiwa?" Ouyang Ling'er terkejut, dan Jibei ragu-ragu, sepertinya salah satu dari 3 wanita muda itu meninggal terakhir kali. Jika hilang, apalagi yang bisa dilakukannya? Hal ini membuat Ouyang Ling'er dan serigala tertawa tak terbayangkan, tetapi Lin Tian tahu bahwa orang dengan banyak jiwa tidak memiliki satu jiwa, dan akan ada jiwa lain. Sekarang Xiao Tianming adalah jiwa lain, dan lebih kuat dari yang dilihat Lin Tian untuk pertama kalinya. "Apakah kamu takut, Nak?" Xiao Tianming menatap Lin Tian dan menertawakannya, tetapi Lin Tian tidak yakin dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan takut padamu jika aku membawa gelombang orang?" Xiao Tianming berkata sambil tersenyum, "Satu, mungkin kamu tidak takut, tapi satu gelombang, ditambah kata-kata utamaku, kamu pasti akan mati. Saya ingin melihat apa yang Anda bicarakan." Lin Tian tersenyum percaya diri. Dengan lambaian tangannya, Xiao Tianming melihat tongkat putih dengan cahaya putih berkedip. Kemudian dia memegang tongkat sihir dan berteriak kepada semua orang, "Bacakan semua kekuatan untukku." Orang-orang itu segera memukul Xiao Tianming dengan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya putih Xiao Tianming lebih kuat. Kemudian cahaya putih dari tongkat putih diperbesar berkali-kali, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk membuka mata mereka ketika mereka jatuh di sekitar hutan. Bahkan Lin Tian, matanya tertutup, dan Xiao Tianming tertawa. Ouyang Ling'er sedang terburu-buru. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuanku?" Lin Tian tidak berbicara, dan serigala itu tertawa. Adapun Jibei, dia menemukan nafas Lin Tian tetap sama, tetapi dia tidak terlalu khawatir.
Tapi Xiao Tianming berkata, "Wah, aku tahu itu. Mengapa Anda melakukannya?" Nangong Yan beberapa orang terkejut, ingin bergegas keluar, tetapi cara hantu Samsung, mereka tidak bisa bergegas keluar pada satu waktu, hanya dalam jalan lambat itu. Xiao Tianming sangat puas dengan hasilnya, dan berkata dengan bangga, "Ini adalah akhir dari pertarunganku." Lin Tian memejamkan mata dan berkata, "Saya masih di sini. Menurutmu mengapa aku tidak bisa?" "Wah, jangan coba-coba berani. Aku tidak bisa menahan langkah ini, apalagi kamu, yang merupakan 9 perampokan dan yang abadi." "9 perampok? Pernahkah Anda melihatnya? Beraninya kamu tahu?" Lin Tian mencibir, tetapi Xiao Tianming tidak peduli, dan berkata, "Pokoknya, Anda Emory hari ini milikku, dan aku tidak hanya bisa membaca ingatannya, tapi juga membunuh jiwamu." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu baca?" Xiao Tianming berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Aku akan memeriksanya nanti." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan kemudian mata bayi reinkarnasi terbuka, dan daya tarik yang kuat menarik Xiao Tianming sedikit. Xiao Tianming tercengang. Apa yang terjadi? Melihat Lin Tian dapat memindahkan Ouyang Ling'er dan yang lainnya merasa lega, sementara Xiao Tianming berjuang di sana, dan bahkan berkata kepada jiwa-jiwa gelap itu, "Serang dia bersama." Pada saat ini, orang-orang memfokuskan kekuatan mereka pada Lin Tian. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menarik Xiao Tianming kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak peduli siapa Anda, selama Anda memprovokasi saya akan mati." Xiao Tianming berkata dengan marah, "Wah, sebaiknya kau melepaskanku, atau aku tidak akan melepaskanmu. Saat ini, masih mengancamku? Tidakkah menurutmu itu lucu? Saya memiliki banyak jiwa, dan yang satu lebih kuat dari yang lain." Xiao Tianming mengancam.